Aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi holistik itu yang pertama kita belajar sistem ya, sistem pengobatan. Jadi yang pertama kita belajar holistik itu kita belajar tentang sebuah pohon. Jadi ilmu itu harus utuh dari akar, batang, cabang, kemudian menjadi ranting. Cabang itu akan berkembang, kemampuan teknis pengobatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan akar. Jadi kalau akarnya di bawah itu semakin menghujam, kemudian melebar, jadi memperbanyak diri ke kanan, ke kiri, kemudian ke bawah, maka otomatis cabang dan ranting akan ke kanan, ke kiri, dan ke atas. Jadi pohon yang baik itu rimbunnya akar itu sebanding dengan rimbunnya daun dan ranting. Jadi batang dan ranting-ranting itu, kemudian ada daun-daunnya itu. Jadi kalau dia akarnya 5 meter ke bawah, berarti dia akan naik ke atas 5 meter. Kalau dia diameternya sekitar 3 meter, maka cabang dan rantingnya diameternya juga 3 meter. Jadi ada perbandingan yang korelasi yang jelas antara kekuatan akar dengan berkembangnya cabang dan ranting. Jadi kalau kita melihat bahwa kemampuan analisa kita, diagnosa kita berkembang, maka akan membuat teknik yang kita punyai akan menjadi jelas arah dan tujuannya, jelas penempatannya, kemudian ketika itu juga jelas ini tidak cocok untuk kasus seperti apa, cocok untuk kasus seperti apa. Jadi penempatan akan menjadi jelas karena jelas cara kerja daripada teknik itu. Nah, ketika kita akarnya tidak kita pahami, tidak kuasai, maka yang terjadi teknis kita itu kita meraba, penggunaannya meraba. Syukur-syukur benar. Nah, kalau tidak benar ya sudah, berarti kita anggap biasa aja gitu. Atau kita bingung kenapa tidak cocok dan sebagainya. Padahal kalau kita belajarnya runtut itu akan tahu teknik ini cara kerjanya seperti apa, maka cocoknya digunakan untuk kasus apa dan tidak cocok digunakan untuk kasus apa. Karena Allah memberikan ilmu itu sudah semuanya kepada manusia, tinggal manusia itu menemukannya atau tidak. Kemudian yang kelemahan terbesar dari teman-teman terapis itu, termasuk saya dulu di awal adalah kelemahan di diagnosa. Jadi bagaimana penyakit itu terjadi, proses terjadinya penyakit, kemudian sifat dan karakter tubuh yang sedang sakit itu seperti apa, pola makan dan minum yang sedang dikerjakan seperti apa, itu menjadikan ketidakpahaman itu menjadi sumber daripada penyakit itu menjadi tidak beranjak dari tubuhnya dia. Ini yang terjadi, ini banyak yang sekali terjadi. Karena pengobatan itu harus dengan hukum berpasangan. Hukum berpasangan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki, siang pasangannya malam. Jadi ini saling memberi masukan kemudian melahirkan. Jadi kalau laki-laki dan perempuan bersatu akan melahirkan anak. Kalau kemudian siang dan malam bersatu akan melahirkan hari, waktu. Nah, kemudian ketika ada surga dan neraka, maka ada perjuangan untuk meraihnya. Kalau tidak ada, maka tidak ada keinginan kita untuk meraih sesuatu. Jadi ada perbedaan ini akan melahirkan sesuatu. Sehingga ketika kita mewujudkan dalam bentuk pengobatan, maka kita juga akan melihat korelasi dari hukum ini.
ketika sindromnya panas, maka diberinya sifat obat yang dingin atau teknik pendinginan. Ketika obat kondisi tubuhnya kering, maka akan diberi obat, makanan, atau teknik yang sifatnya menimbulkan atau mencegah cairan itu terurai di dalam tubuh atau hilang di dalam tubuh. Itu logika yang sangat-sangat logis dan sunatullah. Nah ini yang kadang kita tidak dipahami. Sebenarnya manusia itu sudah mengarah ke sana, cuma dia tidak paham. Contoh dalam kondisi cuaca yang dingin, dia minum hangat. Ini banyak sekali dia tentang, nggak ada herba itu panas dingin, tidak ada. Obat tidak ada panas dingin. Tapi ketika dia sedang minum jahe, ketika ditanya, kenapa minum jahe? Ya karena hawanya dingin, jahe kan anget itu. Nah, sebenarnya dia sudah menjawab sesuatu yang ditolaknya. Kenapa? Sunatullah itu tetap berlaku, kamu menolak atau tidak. Itu seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Ini hukum yang mengikat manusia di dalam dunia, kecuali Allah berkehendak yang lain. Kemudian, ketika kita mau membahas tentang manusia ataupun makhluk hidup yang atau hewan yang sedang kita obati, maka kita harus mengenal dulu manusia itu sendiri atau hewan itu sendiri. Mengenal berarti mengenal bagaimana, kemudian mengenal hukum-hukum yang mengikat dia di dalam dunia ini. Maka kita mengenal ada ruh dan jasad. Manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Nanti dari perpaduan dua ini melahirkan akal. Nanti akal akan berfungsi. Kemudian perasaan itu akan juga muncul dan sebagainya dari hubungan ruh dan jasad ini. Nah, hal itu terikat kepada hukum dunia. Padahal ruh itu berasal dari langit dan akan kembali ke langit. Jasad itu berasal dari bumi karena Adam diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi ketika ini berpisah lagi, maka sifatnya sudah berbeda, situasinya sudah berbeda. Ketika ruh itu sudah kembali kepada asalnya, dia tidak bisa berbohong lagi. Sebagaimana di dunia dia bisa berbohong. Atau menutupi kesalahan. Di akhirat itu sudah tidak bisa. Di alam kubur tidak bisa. Ketika sebelum lahir pun tidak bisa. Ketika ditanya siapa Tuhannya, ya Allah jawabannya. Karena ruh yang sebelum dimasukkan kepada jiwa manusia atau dimasukkan ke jasad manusia, dia tunduk patuh kepada Allah. Ketika kembali juga tunduk patuh kepada Allah dan tidak bisa berbohong. Ketika ditanya apapun dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dikerjakan. Karena apa? Tidak ada lagi nafsu yang menjadikan dia akan membantahnya. Karena nafsu itu, nafsu pembantah, berbohong dan sebagainya, ketika ruh itu ketemu jasad, dia dilupakan oleh kondisi asalnya. Nah ini makanya tugas kita itu di dunia itu sebenarnya untuk beribadah, untuk mengenal kembali perjanjian kita kepada Allah, kemudian mengkawalnya sehingga kita tidak lupa dengan perjanjian itu. Nah itu. Kemudian dari ruh dan jasad ini, ruh dan jasad ini kan dibagi dua ini, ruh dan jasad. Nanti dari jasad dibagi dua lagi. Kalau ruh tetap satu, kalau jasad itu dibagi menjadi dua, yaitu organ yang bergerak sendiri, yaitu kayak jantung, paru, sistem cerna dan sebagainya. Kemudian organ pergerakan, yaitu otot, rangka dan sebagainya, yang dia bergerak kalau ada perintah dari kita. Maka ketika jasad kita itu berhubungan dengan organ dalam, berarti organ yang bergerak sendiri tanpa kita perintah, maka kita akan berhubungan dengan perut kita. Kita berhubungan dengan perut kita karena perut kita yang menghasilkan makanan, dan makanan itu yang akan beredar menjadi darah, kemudian menjadi
cairan di dalam tubuh dengan bermacam-macam jenis cairan di dalam tubuh, kemudian menjadi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan, yang kemudian akan memelihara tubuh ini.